Angga pun juga akhirnya dihipnosis. Angga pun menitikkan air mata, nggak menitikkan, benar-benar meneteskan air mata. Tentu saja resikonya tentu saja pasti akan sesama kayak kemarin saya sudah baca di situ, dan saya pikir kalau ini memang sampai dia memang berpura-pura, yang saya pikir bukan ya. Itu kata-kata sampai kok bongkar aib suami sendiri, kok wanita seperti itu, kok ini banyak sekali yang saya pikir kalau itu mungkin bukan Dewi Persik, mungkin saat ini sudah bunuh diri kali. Jadi itu yang saya lihat. Dan kalau dilihat dari fakta-fakta yang menemani, saya yakin saat itu ya dia memang sedang terhipnosis. Kalau dibilang akumulasi ya betul, pasti nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, dan saya pikir dengan semua ini tadi, sepertinya bahkan mungkin baru sekali ini dia mengungkapkan itu. Karena saat beliau mengungkapkan itu pun, Angga suaminya ini juga wajahnya kaget. Dan kagetnya pun juga nggak dibuat-buat. Dan kalau dilihat dari video selanjutnya yang menemani video itu, Angga pun juga akhirnya dihipnosis. Angga pun menitikkan air mata, nggak menitikkan, benar-benar meneteskan air mata. Kalau seandainya Dewi Persik menangis dan sebagainya, ya kita tahu Dewi Persik dengan puluhan filmnya, sinetronnya dan sebagainya, kita tahu kalau misalkan, oke Mbak DP sekarang nangis, dia akan bisa nangis. Nah, tapi suaminya ini kan bukan aktor. Dan saya pikir dengan kejadian itu memperkuat saya bahwa ya dua orang ini memang benar-benar mengungkapkan apa isi hatinya. Saya pikir karena mungkin kecenderungan etnis ya, saya sama Dewi Persik sama-sama dari Jawa Timur. Saya mengenal dia ini mirip seperti sosok ibu saya. Kalau dia mau apa-apa, ya dia akan ngomong apa adanya. Tipikal orang yang gak akan bisa di stop oleh siapapun kalau dia sudah punya kemauan. Dan dia punya standar kekuatan untuk bisa menahan sesuatu yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan dia ini tipikal wanita yang, ini satu ilmu yang diajarkan pada ibu saya, oleh ibu saya kepada saya, dan saya ini benar-benar mengamalkan ilmu itu. Ilmunya adalah mendingan minta maaf daripada minta izin. Jadi dia akan lebih pilih untuk mengambil satu kesempatan, dan dia baru akan mungkin mengassessment resikonya di saat bersama dia mengambil resiko itu tadi. Tapi kalau yang saya lihat dari tautan berita dan semua yang saya lihat tentang Dewi Persik ya, dia orang yang punya determinasi. Seperti tadi saya katakan, dia tahu mau menuju kemana dan dia akan menuju ke situ apapun resikonya. Dan dia tidak akan mengambil, nggak akan kompromis, nggak akan meresikokan apapun, even bahkan dirinya sendiri. Jadi maksud saya di sini adalah dia pasti nggak akan pernah mentolerir apapun. Yang penting itu sesuatu yang dia harus dapatkan. Bahkan dirinya sendiri pun itu bukan satu hal yang dia akan tolerir. Kalau dia mau ke situ, dia harus kondisikan, posisikan, dan dia harus dapat itu. Jadi kronologisnya seperti ini. Saya datang itu karena ada satu teman, dia juga orang media, lumayan senior, diajak datang terus kemudian, Mas, DP punya rumah baru nih, mau nggak bikin konten? Nah, datanglah saya ke sana, saya ketemu sama DP, ketemu sama Lebi lihat itu keponakannya, terus kemudian, Mas boleh nggak nanti bonusin sekalian bikin konten sama Lebi? Ya nggak apa-apa, ayo, aku happy kok. Kita bikin konten ramalan menggunakan lukisan pasir. Nah, setelah beberapa saat menggunakan itu juga ternyata ada sedikit permasalahan saat saya membahas tentang mantan Dewi Persik. Nah, kita semua tahu siapa mantan yang dimaksud ini. Nah, suaminya sih nggak terlalu lebay sih, sebenarnya cuman datang nengok gitu aja. Cuman DP lihat terus terjadi sedikit ya adu mulut yang saya bilang ini nggak apa-apa nih seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja. Kita di sini semuanya ini kok fair-fairan aja seperti itu. Nah, saya biasanya ketemu DP ini kan di tempat syuting dan sebagainya. Baru kali itu saya ketemu dia di rumah. Dan kalau di rumah ya itu saya bilang ini mirip sama almarhumah ibu saya itu, karena dia duduk bisa di mana aja, ngesot di lantai, bisa ngapain, tiba-tiba dia udah ngiris-ngiris makanan atau apa. Dia bener-bener di situ itu nggak menunjukkan dia harus jaim seperti itu. Nah, bahkan makanya pas ada sedikit masalah waktu lukis pasir itu, ya
ya nggak jadi masalah. Udah nggak apa-apa, naikin aja mas. Kalau aku pengennya itu ini dilihat aja sama orang ya seperti ini apa adanya gitu. Nah setelah itu selesai, terus kemudian saya diminta untuk membacakan tarot si Lebi itu tadi. Saya bacakan, terus ternyata ayo dong lebih ekspresif lagi, karena Lebi ini kan lumayan pemalu kan. Terus nanya lagi ke saya, mas ini bisa nggak sih digali lebih ini lagi, mau nggak yang lain apa? Hipnosis gitu. Kalau hipnosis ya siapa tahu akan lebih, yaitu mengeluarkan semuanya, karena dia akan meniadakan sesuatu yang saya bilang itu nggak terlalu signifikan untuk konten ini gitu. Ya udah, mau datang lagi kapan? Besok kan rencananya kesini lagi, datanglah kita besoknya. Nah tapi saya bilang nggak apa-apa kalau seperti itu, tapi saya ada konten penelusuran rumah, saya cari makhluk astral ya begitu. Nah akhirnya saya melakukan itu. Si Lebi ini itu saya hipnosis di luar dugaan, semuanya mengalir, nangis semuanya. Dewi Persik, ibunya semua ungkapkan semuanya sampai ke permasalahannya dengan Melody seperti itu. Nah melihat itu DP pun juga sampai nangis. Dan setelah selesai, kata-kata pertamanya itu adalah, mas aku juga mau dong. Terus tapi saat kemudian enggak, aku tuh nggak percaya gitu-gituan, tapi emang bisa ya mas ya? Ya udah dicoba aja, aku bilang gitu. Toh ini kan nggak live di TV dan sebagainya. Ya udah, mau kapan? Ya kapan, ayo nanti kita kontakkan lagi. Nah berapa hari kemudian saya datang lagi ke situ. Nah dilakukanlah itu tadi. Dan sebenarnya kalau di video itu saya 2 kali gagal sebenarnya di awal. Nah, akhirnya masuk, dianya bisa saya tanya-tanya tentang apapun yang itu tadi. Dan sebenarnya harusnya Angga nggak ada di situ. Nah, tapi karena sebelumnya saya itu sudah janjian sama Angga untuk masuk, akhirnya dia masuk. Nah, tapi kalau saya tahu DP ngomong seperti itu, Angga sih nggak akan saya masukin. Karena setelah itu terjadilah hal yang lain yang, udah di sini, udah dengerin tadi Neng ini seperti ini, juga dong. Nah, jadilah itu tadi. Tapi pas pulang, jujur saya merasa ini kayaknya ada bagian-bagian yang harus dipotong, atau kalau enggak, ya kayaknya ini nggak jadi tayang deh. Tapi di luar dugaan ditayangkan, dan saya pikir, loh ini nggak ada yang di-cut loh. Kecuali cuma disensor beberapa bagian. Nah akhirnya saya tayangkan juga yang punya saya. Kira-kira begitu ceritanya. Jangan sampai nggak beberapa waktu dari itu mereka terus pisah, terus orang-orang akan mengingat bahwa ini semua Denny Darko lagi.